Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Pak Reza Nur Umboro selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Tapasya dengan NIM 6070623000002. Saya dari kelas 02 Prodi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi dan Fakultas Ilmu Terapan. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait isi kandungan Al-Quran yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan. Teman-teman yang saya banggakan, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau mungkin bisa kita gunakan menjadi 23 tahun. Dan Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus tanda dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan Al-Quran tentunya memiliki beberapa tujuan, itu yang seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Yang memiliki arti, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Selain itu Allah juga menyampaikan beberapa firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang memiliki arti, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di mana di dua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan Al-Quran kepada kita selaku umatnya itu sebagai petunjuk dan rahmat yang dapat kita jadikan pedoman hidup. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa isi kandungan. Di antaranya yang pertama ada akidah dan tauhid, ada ibadah, akhlak, hukum, peringatan, dan juga kisah. Dimana kita akan membahas dulu di akidah dan tauhid. Jadi di akidah dan tauhid ini di dalam Al-Quran menjelaskan ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang keesaan Allah, tentang bagaimana cara kita meyakini Allah, dan semua itu diajarkan di dalam Al-Quran ini. Setelah kita mempelajari bagaimana ilmu-ilmu tentang keesaan Allah, kita juga diajari tentang ibadah. Jadi kita diajarkan di dalam Al-Quran ini, kita diajarkan bagaimana cara kita memperlakukan Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan bagaimana cara kita melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat mengajarkan akhlak, dan akhlak itu dapat diartikan seperti perilaku atau tingkah laku. Jadi di dalam Al-Quran ini tidak hanya mengajarkan hubungan kita terhadap Tuhan saja, tapi juga diajarkan bagaimana hubungan manusia terhadap manusia lainnya. Jadi di dalam Al-Quran ini membahas bagaimana tata cara berperilaku yang baik terhadap sesama manusia, kayak gitu. Di Al-Quran juga yang keempat ini adalah hukum. Jadi di Al-Quran ini juga membahas hukum-hukum dan ketentuan yang memang harus kita pahami. Di mana dengan adanya hukum-hukum ini kita dapat mengetahui mana yang memang harus kita lakukan atau yang dijadikan kewajiban, dan mana juga yang dijadikan larangan atau yang harus kita jauhi, seperti itu. Kemudian yang kelima ada peringatan. Di mana di dalam Al-Quran ini terdapat peringatan dan ancaman Allah mengenai hari akhir, mengenai azab kubur yang nantinya akan dipertanyakan
di akhirat nanti. Jadi dengan adanya peringatan seperti ini, kita sebagai manusia tentunya dapat lebih berhati-hati dalam melakukan semua tindakan, karena semua tindakan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, yang terakhir ada tentang kisah. Jadi di Al-Quran ini menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah yang orang-orang yang mengalami kehinaan akibat perbuatannya yang buruk terhadap Allah, dan ada juga kisah orang-orang yang mengalami kejayaan karena sifatnya yang baik kepada Allah atau perbuatan yang atau melakukan perbuatan yang mulia terhadap Allah. Dan dengan adanya kisah-kisah seperti itu, tentunya kita akan jadikan pelajaran untuk kedepannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, itu ya tadi 6 isi kandungan dari Al-Quran yang tentunya bisa kita jadikan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Karena di Al-Quran ini seperti yang tadi saya sudah bilang, di Al-Quran ini tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengajarkan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan alam semesta kayak gitu. Karena itu marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Tentunya bagaimana caranya? Tentunya dengan memperbanyak baca Al-Quran, memahami setiap isi kandungannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ke Jakarta membeli pepaya, tidak lupa untuk diolah. Sekian dari saya, mari kita tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.